Buku ini sangat menarik dan wajib banget dibaca sama teman-teman. Karena 4 cakupan tadi adalah menceritakan terkait keadilan gender untuk diri kita sendiri, untuk pernikahan, keluarga, dan karena kita hidup di tengah masyarakat, jadi keadilan gender ini juga dibahas di dalam ranah sosial atau masyarakat. Sangat menarik kan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias dan stay tune di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Sebelum menyimak video review buku ini, teman-teman pastikan sudah klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, review buku kali ini dengan judul Buku Relasi Saling Bukan Paling. Buku ini di dalamnya memuat terkait keadilan gender dalam perspektif gender. Nah, buku ini merupakan kompilasi artikel yang dibuat oleh teman-teman kontributor Mubadalah ID, yang tentunya diterbitkan oleh Mubadalah ID. Nah, sebelumnya buku ini juga berhalaman sampai 300-an, jadi lumayan tebal ya teman-teman. Karena kompilasi artikel, jadi setiap bab dan subbabnya itu dibuat oleh teman-teman kontributor tadi. Sebelum masuk review per isinya, saya spilkan dulu terkait daftar isinya. Nah, untuk daftar isinya ada 4 bab, teman-teman. Yang pertama terkait keadilan gender dalam relasi personal atau individu. Yang kedua terkait keadilan gender dalam relasi material atau pernikahan. Dan yang ketiga terkait keadilan gender dalam relasi familial atau keluarga. Dan yang terakhir, keadilan gender dalam relasi sosial atau masyarakat. Jadi, kenapa kita nge-review buku ini? Karena buku ini sangat menarik dan wajib banget dibaca sama teman-teman. Karena 4 cakupan tadi adalah menceritakan terkait keadilan gender untuk diri kita sendiri, untuk pernikahan, keluarga, dan karena kita hidup di tengah masyarakat, jadi keadilan gender ini juga dibahas di dalam ranah sosial atau masyarakat. Sangat menarik kan teman-teman? Baik, nah untuk perbabnya, karena mereka memiliki subbab banyak, lebih dari 10 subbab. Jadi di sini nanti kita spill reviewnya hanya 3-5 subbab saja per babnya. Nah, yang pertama terkait keadilan gender dalam relasi personal atau individu atau seseorang, seperti itu. Nah, yang pertama subbabnya berjudul Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis Itu Mitos. Kita mulai ya teman-teman. Nah, yang pertama, subbab dengan judul Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis Itu Mitos dibawakan oleh Kak Nuril Komariah. Sebelum kita masuk review di subbab pertama ini, harusnya kita semua sadar dan merasakan betul terkait perempuan itu sangat bisa berpikir logis. Yang paling pertama bisa realistisnya adalah perempuan itu bisa sangat cepat menghitung terkait promo, diskon, dan harga grosir yang ada di pasaran, baik itu di pasar tradisional, supermarket, ataupun online shop. Itu yang sangat jelas kita tahu dan kita rasakan ya teman-teman. Nah di sini Kak Nuril Komariah menyampaikan, hal klise lain yang kerap kali kita dengar di dunia sains tentang perempuan adalah bahwa perempuan itu kurang dalam kemampuan berpikir logis dibandingkan laki-laki. Stereotip yang terus melekat menjadikan perempuan dikatakan lebih emosional dan jarang menggunakan logika. Karena kemampuan berpikir secara logis hanya dimiliki kaum laki-laki saja. Nah, kondisi ini pula yang menggiring adanya stigma bahwa perempuan tidak pandai dalam bidang matematika, terlebih saat terjun ke dunia kerja. Namun apakah benar demikian? Oh, tentunya tidak ya teman-teman. Nah, apakah saat ini hal yang menyatakan bahwa perempuan lebih mengedepankan perasaan dari akalnya adalah 100% benar? Atau itu hanya sebatas pelabelan yang dihadirkan untuk memerangkap perempuan agar tidak lagi berkembang di ranah manapun? Nah, penting untuk kita ketahui bahwa dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang matematika, terdapat banyak sekali tokoh ilmuwan perempuan yang mungkin hingga hari ini belum pernah kita kenal. Paling teman-teman atau ya kita semua tahu di dunia matematik itu ya hanya Albert Einstein dan tidak menyebutkan ilmuwan-ilmuwan perempuan ya teman-teman.
Padahal jika kita mau menelusuri, akan ada sangat banyak ilmuwan perempuan dari barat maupun muslim yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi mitos atau mitos? Ya mitos, karena perempuan realitanya dan pada kenyataannya kita rasakan betul bahwa perempuan itu sangat bisa berpikir logis. Oke. Yang kedua, subbab kedua dari bab pertama ini adalah dengan judul melawan marginalisasi dan stigmatisasi terhadap perempuan melalui lagu Not Public Property. Oke, ini ada di halaman 20. Nah, kalau teman-teman belum tahu lagu ini dari siapa, ini dari band Voice of Baceprot. Nah, band ini bergenre rock and roll dan berasal dari Jawa Barat yang tentunya Indonesia. Untuk sebab ini dibawakan oleh Kak Lutfiana Dwi Mayasari. Dengan judul lagu tadi, Not Public Property, teman-teman. Kak Lutfiana ini mengatakan bahwa sedih bercampur dengan semangat penuh keoptimisan mengiringi lagu alunan dengan judul Not Public Property yang dibawakan oleh kelompok band aliran metal Voice of Baceprot. Bersamaan dengan momen International Women Day pada tanggal 8 Maret di tahun 2022 lalu, sebuah lagu penuh makna diluncurkan oleh ketiga musisi berhijab tersebut. Rasa sedih muncul tatkala melihat stigma yang nyatanya masih dilanggengkan untuk para perempuan. Bahkan ketika menjadi korban sekalipun, perempuan tak luput dari stigma yang mengiringi. Perempuan ditempatkan layaknya barang yang selalu menjadi muara kesalahan, bahkan untuk kejahatan yang dilakukan laki-laki sekalipun. Ia disalahkan atas kejahatan yang dilakukan laki-laki hanya karena ia perempuan. Namun, di lain sisi, rasa kebahagiaan penuh keoptimisan juga terus dirasakan bersamaan dengan dentuman drum OCT yang penuh power, lalu petikan bass Widi Rahmawati yang penuh energi dan suara merdu dari Kak Marsha Kurnia sebagai vokalis sekaligus gitaris. Mereka bertiga adalah representasi perempuan yang konsisten melawan stigma melalui jalur musik, tak hanya lagu, namun perlawanan adalah poin penting yang ingin disampaikan oleh band satu ini. Kalau teman-teman belum tahu band Voice of Baceprot, teman-teman bisa langsung search Google atau Instagram dan YouTube. Nah, yang ketiga, subbab di bab pertama dengan judul Siapa Bilang Perempuan Haid Tidak Lebih Mulia dari Yang Suci. Ini ada di halaman 24. Ini disampaikan oleh Kak Ahmad Dirgahayu Hidayat. Di sini disampaikan bahwasanya beberapa bulan lalu, saya dan para remaja desa berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh yang ada di Tanah Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Di salah satu makam yang diyakini paling keramat dan yang paling banyak diziarahi, terdapat sebuah tulisan yang cukup mencengangkan, kata Kak Ahmad. Pada tembok bagian luar makam tersebut, tepat di dekat pintu masuk tertulis, mohon maaf, wanita haid dilarang masuk. Nah, Kak Ahmad ini baru pertama kali mendatangi tempat itu lagi setelah sekitar 13 tahun yang lalu dan merasa sangat aneh, terutama setelah lebih banyak mengkaji isu-isu perempuan. Dalam hati bergumam, ternyata di tanah kelahiran saya masih banyak sekali yang perlu dibenahi. Dampak dari larangan itu, kehusyuan tawasul dan doa sedikit memudar. Tidak bisa hilang tulisan itu dari benak saya, kata Kak Ahmad. Tertancap sangat kuat dan banyak memunculkan tanda tanya. Sebelum diteliti lebih jauh, sampai detik ini kami berkesimpulan tidak sedikit masyarakat kami yang tidak ramah perempuan haid. Insya Allah beberapa waktu ke depan kami akan terjun mencari informasi lebih lanjut. Nah, alhasil, larangan itu mendorong saya menulis artikel ini, kata Kak Ahmad. Hal pertama kali muncul adalah mengapa perempuan haid mendapat diskriminasi fasilitas spiritual di kancah sosial mereka. Apakah karena Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 itu disalahpahami sehingga perempuan haid dianggap jorok dan tidak menghormati makam para wali tersebut, atau mungkin karena perempuan haid itu dianggap tidak lebih mulia dari perempuan yang suci. Tiga pertanyaan ini adalah hal yang paling mendasar sesuai dengan kondisi masyarakat yang saya lihat, sehingga mungkin tepat bila kita memulai dari tiga ruang ini. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa search juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, tidak perlu saya bacakan. Tapi di sini ditafsirkan. Lafal al-adza dalam ayat ini di atas diposisikan sebagai tafsir atas lafal al-mahid sebelumnya yang mengandung tiga makna. Pertama, damul haid atau darah haid, kendati makna ini bukanlah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Lalu kedua, bermakna makanul haid atau tempat keluarnya haid. Dan yang ketiga, bermakna zamanul haid atau masa haid. Dua makna terakhir adalah yang menjadi sorotan para ulama dan melahirkan dua konsekuensi hukum yang berbeda.
Lafal al-adza walau secara etimologi berarti penyakit atau kotoran, namun secara konsekuensi hukum dijadikan sebagai perlambangan sebuah larangan. Artinya karena itu penyakit maka harus dijauhi. Jadi konteksnya adalah di sini yang disampaikan oleh Kak Ahmad adalah penafsiran yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Padahal kalau kita pernah dengar pernyataan seorang guru ya, bahwasanya misal pada bulan Ramadan perempuan itu kan sama sekali tidak diperbolehkan menjalankan puasa, sholat wajib maupun sholat sunnah, dan tidak membaca Al-Quran. Sebenarnya kiat yang dilakukan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid itu adalah sama halnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di bulan puasa tadi, teman-teman. Nah, mungkin untuk hal-hal seperti ini, adanya pelarangan di tempat ziarah ataupun masjid sekalipun, itu mungkin penafsiran-penafsiran yang hanya diambil secara tekstual saja, tetapi secara lafaz saja, tapi tidak ditafsirkan ke makna atau realita yang ada, seperti itu teman-teman. Karena pada kenyataannya haid itu bukan suatu penyakit ya untuk perempuan, tapi itu menjadi salah satu proses pengalaman biologis perempuan, seperti itu. Nah, selanjutnya di subbab yang keempat dengan judul apa yang salah dengan perempuan warung kopi, ini ada di halaman 68. Ini disampaikan oleh Kak Nuril Komariah. Dia di sini menceritakan bahwasannya menjadi anak rantau yang aktif di kegiatan kampus maupun komunitas tidak akan terlepas dengan rutinitas rapat atau diskusi yang dilakukan di malam hari. Pengalaman ini dirasakan dan masih menjadi mahasiswa beberapa tahun lalu, kata Kak Nuril. Bagaimana kemudian beberapa teman yang sudah lama mengenal saya memberikan label perempuan warung kopi, karena hampir bisa dikatakan setiap malam ada saja kegiatan yang jika tidak di paseban kampus kebanyakan bertempat di warung kopi. Nah, memilih untuk terjun di kegiatan kemahasiswaan dan aktif dalam gerakan-gerakan sosial di luar kampus tentu adalah hak masing-masing pribadi yang tidak perlu untuk dihakimi oleh siapapun ya. Namun responnya akan berbeda ketika yang terlihat sangat aktif berkegiatan adalah perempuan. Bahkan beberapa memunculkan pertanyaan, untuk apa sih perempuan kok sampai berkegiatan hingga malam hari? Nah, mungkin bisa ditarik ulur lagi teman-teman ke video-video sebelumnya yang pernah kita berikan. Karena stigma masyarakat tadi ya, perempuan itu seolah tidak boleh berteman dengan lelaki, tidak boleh pulang malam, tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan selain yang ada di dalam sekolah saja, itu menggiring para perempuan sekaligus laki-laki juga untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, saya kira perempuan warung kopi ini ya timbul dari stigma masyarakat tadi, teman-teman. Padahal terkait kesetaraan, perempuan dan laki-laki memiliki nilai dan hak yang sama untuk melakukan apapun, untuk memilih pilihan apapun. Nah, dalam hal ini ya tentunya sangat banyak dirasakan dan dilakukan oleh para mahasiswi yang merantau atau yang kuliah seperti itu. Mau tidak mau ya, karena dia melakukan rapat diskusi tidak hanya di kampus saja, tetapi untuk mendapatkan suasana yang lebih santai, lebih enjoy, kan itu kebanyakan itu di warung kopi gitu. Nah, pertanyaan ini dibantah oleh salah satu dosen psikologi UIN Malang waktu itu yang menjadi pembina Gus Durian Malang, dengan nama Bapak Muhammad Mahpur. Beliau menyampaikan bahwa mengapa hanya perempuan saja yang mempunyai jam malam? Bukankah hal tersebut adalah bentuk diskriminasi yang memberikan batasan ruang untuk bergerak bagi perempuan? Pertanyaan beliau sekaligus menjadi pernyataan yang membantah pertanyaan yang muncul tadi. Jadi dimanapun hal apapun antara laki-laki dan perempuan berkegiatan, stigma masyarakat ini masih menggiring di situ ya teman-teman. Sebenarnya tidak ada salah ketika perempuan aktif dalam berbagai kegiatan jika hal tersebut adalah murni dari pilihannya secara pribadi tanpa paksaan. Sebab yang saya pelajari dari proses panjang ini, pengalaman berharga dalam gerakan-gerakan sosial inilah yang akan menjadi bekal untuk proses kehidupan selanjutnya. Dan saya kira dan saya rasakan betul teman-teman bahwasanya diskusi-diskusi atau refleksi yang dilakukan selain di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah, itu bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan itu di warung-warung kopi seperti itu. Jadi secara enjoy dan bebas kita bisa berdiskusi dan sharing kepada semua teman, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Jadi sebelum menghakimi dan memberi label negatif,
teman-teman perempuan kalian yang aktif berkegiatan hingga larut malam di warung kopi ini, harusnya mungkin sebelum melabeli dan menstigmatisasi perempuan tadi ya, mungkin teman-teman harus merasakan dulu gitu. Coba melihat dari perspektif yang positif, karena dari kegiatan-kegiatan warung kopi tadi, ada banyak sekali pembelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Menemukan identitas diri, bagi sebagian orang dalam konteks ini, mahasiswa beberapa akan mencari lingkungan di luar jurusan mereka dengan aktivitas dan kegiatan yang dirasa cocok dengan hobi atau skill yang mereka miliki. Nah, beberapa komunitas di dalam dan di luar kampus banyak yang menawarkan kegiatan untuk aktualisasi hobi, mulai dari komunitas menulis, desain, atau mungkin komunitas yang aktif dalam gerakan sosial. Dengan bergabung dan bersosialisasi di komunitas ini dapat menjadi alternatif untuk menemukan jati diri dari masing-masing kita. Tentunya dengan melakukan pertimbangan yang matang sebelumnya ya, sehingga proses-proses pembelajaran untuk mengenal diri lebih jauh dapat diperoleh dari sini juga. Oke, kita lanjut ke subbab kelima di bab pertama dengan judul 3 tanda hubungan sehat, yakni safe, sane, dan secure. Ini ada di halaman 76, disampaikan oleh Kak Yuyun Hoirunisa. Nah, teman-teman dewasa ini melihat isu kesehatan mental menjadi topik pembicaraan yang sangat sering dibahas, dan masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya dalam berealisasi. Bukan hanya terkait hubungan romantis, tetapi juga hubungan antara orang tua dan anak, guru dengan murid, bos dengan karyawan, dan hubungan sosial lainnya. Apapun hubungan yang sedang dijalani, baik sebagai pasangan, anak, pelajar, atau posisi lainnya, tentunya kita semua mendambakan hubungan yang sehat, bukan? Terhindar dari orang atau hal yang bersifat toksik alias beracun. Hubungan yang sehat itu bukan berarti tidak ada perdebatan atau berjalan mulus-mulus saja. Perselisihan itu wajar, tetapi titik beratnya ada pada bagaimana seseorang menghadapi suatu problem dalam berelasi, bersikap dewasa atau justru sebaliknya. Nah, singkatnya, hubungan yang sehat merupakan sebuah proses yang dijalani dua orang atau lebih yang dapat membuat pribadi masing-masing berkembang dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya sendiri yang kemarin. Nah, setidaknya ada 3 perasaan yang bisa kita validasi bahwa kita sedang menjalani hubungan yang sehat. Yang saya sebutkan tadi seperti safe, sane, dan secure. Safe itu artinya aman karena terlindungi, sane itu sadar, dan yang terakhir secure, aman karena sistem atau budaya. Jadi hubungan yang sehat nggak jauh-jauh dari kesehatan mental untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di bab kedua, yakni terkait keadilan gender dalam relasi marital atau pernikahan. Di sini saya ambil 4 subbab saja. Yang pertama, membicarakan finansial sebelum menikah, apakah itu penting? Ini ada di halaman 96. Nah, teman-teman, memasuki usia kepala 2, kita tidak asing lagi ya dengan topik perbincangan seputar pernikahan, baik di lingkar pertemanan, pendidikan, bahkan keluarga. Kita pasti sering disinggung akan hal tersebut. Untuk artikel ini dibawakan oleh Kak Yuyun. Setiap orang pastinya mendambakan pernikahan yang bahagia, tentram, dan sehidup semati. Namun, seringkali kita luput bagaimana cara menuju ikatan janji suci yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan mubadalah. Mengingat bahwa nikah adalah ibadah terpanjang dan tersakral yang akan dijalani setiap insan, maka penting untuk mengenal pasangan sebaik mungkin. Mulai dari keluarganya, kondisi kesehatannya, kegiatan sosial maupun spiritualnya, bahkan perihal finansial. Nah, proses pengenalan ini bertujuan agar kedua calon pasangan dapat saling memahami, saling melengkapi, saling berperan bersama dalam menjalankan ibadah rumah tangganya. Namun banyak sekali orang-orang merasa tabu untuk membicarakan hal-hal penting sebelum menikah, misalnya finansial. Kadang-kadang orang suka menilai ketika sebelum menyatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan rumah tangga tadi, ketika ngobrolin finansial tuh dirasa matre lah dan lain sebagainya. Padahal fondasi utama secara realnya adalah terkait finansial ya teman-teman. Nah, terlebih ketika perempuan membicarakan finansial kepada pasangan, seringkali dianggap mata duitan tadi atau matre tadi ya teman-teman. Begitupun sebagian laki-laki merasa terancam ketika ditanya tentang penghasilan. Membicarakan finansial itu bukan berarti soal nominal penghasilan atau gaji saja, melainkan manajemen keuangan dalam mengatur kebutuhan pernikahan dan berumah tangga. Jika perihal finansial ini terlewat dibahas saat sebelum menikah, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi
jika sebuah pasangan itu berpisah disebabkan oleh manajemen keuangan keluarga yang tidak baik, lalu perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya kira untuk obrolan terkait finansial itu sangat penting karena berjalannya satu rumah tangga itu ya dimulai dari finansialnya dulu gitu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke subbab mengapa menikah itu disebut ibadah terpanjang. Ini ada di halaman 105, dibawakan oleh Kak Nurholilah Manan. Tiap ada yang menikah, ucapan dan harapan bahagia itu tiba-tiba berhamburan. Salah satunya selamat menempuh ibadah terpanjang. Lalu, saya lantas berpikir, mengerutkan kening, berpikir keras tentang nilai-nilai ibadah dalam pernikahan. Suami memberi nafkah pada istri dan anak, sholat berjamaah sebelum menikah hanya bisa sholat sendirian. Keluar rumah saling melindungi kehormatan orang lain dan menjaga keamanannya, yang sebelum menikah prioritas tertinggi adalah diri sendiri. Oke lah, itu ibadah karena membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Menurut dari Sayyidah Aisyah, katanya begini, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan akulah yang terbaik pada keluargaku. Hadis ini menegaskan bahwa menikah itu adalah salah satu jalan menjadi manusia terbaik. Namun faktanya tidak semua keluarga mampu berbuat baik, membahagiakan satu sama lain. Alih-alih menciptakan tawa dan bahagia, justru saling menyakiti dan mencaci maki. Atau bahagia tapi tidak semuanya saling menolong dalam kebaikan. Data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus-menerus. Dengan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi ya teman-teman, terkait manajemen ekonomi keluarga, terkait kesehatan, spiritual, dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh pribadi dari suami atau istri itu sendiri. Kasus-kasus KDRT ataupun perceraian ini terus berulang terjadi. Nah, apakah saat berselisih lalu bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah itu juga ibadah? Apa saat ekonomi terabaikan dan anak-anak terlantar tidak sekolah sedangkan orang tua tidak ada usaha mencari nafkah juga termasuk ibadah? Atau waliyadzubillahi ada pihak yang sengaja mengkhianati pernikahan dengan berselingkuh juga ibadah? Jika bukan ibadah, tidakkah semua itu terjadi dalam pernikahan yang katanya ibadah? Nah, teman-teman, yang pernyataan tadi, segala hal yang menyakitkan bukanlah ibadah. Demikianlah dalam pernikahan ada unsur ibadah dan dosa. Setiap pernikahan berpotensi mendapatkan pahala ataupun dosa. Saat Anda ingin membahagiakan diri dan anggota keluarga, maka saat itulah Anda beribadah. Sebaliknya, jika merugikan Anda dan orang lain dalam keluarga, maka saat itulah Anda berdosa. Dan di sini disampaikan juga beberapa hadis terkait menikah. Ada beberapa hadis yang disampaikan secara tekstual. Hadis ini lumayan menggiurkan. Menikah adalah pintu menyempurnakan agama atau menyempurnakan separuh iman dengan iman seorang muslim yang tentunya masuk surga katanya. Kita bisa lihat betapa semangat seorang muslim memupuk pahala untuk meraih surga. Amalan-amalan yang pahalanya beribu kali lipat lebih banyak pasti dikerjakan mati-matian, tak lain karena adanya kesadaran usia umat Nabi Muhammad yang memang jarang sampai pada usia 100 tahun. Maka tak heran jika menikah dikatakan oleh Nabi telah menyempurnakan separuh agama. Dengan jumawa ditelan mentah-mentah oleh sebagian muslim, seakan berkata agamaku sudah separuh sempurna hanya dengan mengucapkan qabiltu saja. Dianggap menikah hanya sebatas itu, padahal ada kehidupan anggota keluarga yang harus dipenuhi hak-haknya, mengusahakan relasi yang saling membantu, saling bermusyawarah, saling merelakan, sebab selalu ada masalah dalam rumah tangga, bahkan yang unpredictable, dan itu membutuhkan manajemen konflik yang berkesinambungan. Jika berhasil menghadapinya, maka itulah ibadah. Tetapi jika tidak berhasil melakukannya, itu disebut sebagai dosa. Jadi menurut teman-teman, apakah menikah itu pantas disebut sebagai ibadah terpanjang? Bisa mampir di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk sebab ketiga dari bab kedua dengan judul 4 alasan pentingnya pernikahan sekufu, ada di halaman 137. Ini disampaikan oleh Kak Wafiroh. Relasi pernikahan, teman-teman, adalah salah satu hubungan paling sakral yang dimiliki oleh sepasang manusia berbeda jenis kelamin tentunya. Ia menjadi satu lembaga sosio-religi yang dapat mengubah sesuatu yang haram menurut agama dan tabu menurut sosial. Menjadi hal yang direstui, bahkan dibanggakan dan bernilai pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, agama maupun kultur memiliki aturan tersendiri untuk prosesi satu ini. Agama melalui hukum-hukum yang mengatur dan kehidupan sosial dengan adat dan budayanya
tak lain untuk mengatur lalu mewujudkan pernikahan yang berkah, nyaman, bahagia, dan membahagiakan. Nah, salah satu poin pendukung pernikahan yang juga diatur oleh syariat dan secara praktis ada di dalam masyarakat hampir dimanapun adalah apa yang disebut dengan kafaah. Istilah yang sering dipakai oleh masyarakat adalah sekufu, sebuah konsep yang bagi masyarakat Jawa diterjemahkan lebih sederhana lagi dengan 3B, bibit, bebet, dan bobot. Nah, kafaah tadi dalam fikih didefinisikan dengan dua kata sederhana, namun syarat makna ta'adul atau kesamaan atau keadilan dan tasawi keseimbangan. Lebih luas lagi adalah kriteria-kriteria tertentu yang ketika tidak terpenuhi dapat berkonsekuensi pada adanya celah, entah itu pada pasangan atau hubungan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, kriteria antar calon pasangan idealnya tidak hanya sama adil, namun juga seimbang agar pernikahan yang dilaksanakan dapat terwujud dengan lebih baik. Dan pada kenyataannya teman-teman, banyak masalah pernikahan yang terjadi di dalam lapangan terus terjadi. Meskipun mungkin dipicu oleh banyak faktor ya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian penyebabnya adalah kriteria kafah ini banyak pernikahan yang gagal karena kedua belah pihak tidak mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang terentang terlalu jauh. Di sini penulis sadar bahwa apa yang sudah ditetapkan syariat serta telah berlaku umum di masyarakat pasti memiliki hikmah besar di baliknya. Memenuhi rasa penasaran kira-kira apa hikmah dari syariat kafah ini? Berikut penulis rangkum sedikit hasil penelusuran penulis dari sejumlah kitab klasik. Di sini disampaikan beberapa pendapat dari kitab-kitab kuning. Nah, kita udah bahas ya teman-teman. Jadi buku ini tuh benar-benar membahas tuntas terkait seorang manusia yang selesai dengan dirinya sendiri, lalu ketika bertemu dengan lawan jenis, mereka menikah, lalu ketiga keadilan gender atau kesalingan di dalam keluarga, dan yang terakhir karena kita hidup di tengah masyarakat disampaikan juga terkait keadilan gender di ranah sosial. Nah, untuk yang personal sendiri tadi kan sudah disampaikan bagaimana perempuan dan laki-laki hidup di masyarakat gitu. Lalu kedua terkait pernikahan. Kita membahas tadi terkait menikah, terkait kesalingan yang harus dibina, lalu terkait sekufu, dan yang di keluarga juga sama sih teman-teman. Lebih banyak membahas terkait kesalingan antara satu keluarga, entah itu suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Lalu terakhir di ranah keadilan gender di sosial atau masyarakat. Ini banyak banget kasus-kasus ya sebenarnya teman-teman. Jadi ini 3, 4, 5, 6. Saya ambil 6 subbab, tapi karena ini memang lebih ke kasus, jadi saya sebutkan aja ke judulnya. Yang pertama terkait pentingnya perspektif kesetaraan dalam menangkal kasus kekerasan sosial di lembaga pendidikan. Yang kedua, alih-alih menyusun raperda janda, 3 hal ini lebih penting untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Lalu yang ketiga, gerakan perempuan bukan sebatas ruang bertukar pemikiran, dia hidup dan menggerakkan. Yang keempat, penghapusan perkawinan anak menjadi salah satu isu krusial dalam laporan UPR CWGI terkait situasi hak asasi perempuan Indonesia. Lalu yang keempat, perempuan pedesaan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, sudahi pemaksaan perkawinan pada perempuan, tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini lebih ke ya kita hidup di tengah masyarakat dengan segala macam hiruk-pikuk masalahnya ya teman-teman. Dan penyusunan-penyusunan RUU ataupun gencaran-gencaran terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi karena ini induknya memang di mubadalah, yang mana mubadalah itu artinya kesalingan. Jadi kita tidak bisa terlepas antara hubungan kita dengan kita sendiri, kita dengan orang lain, dan kita dengan masyarakat, dan tidak lupa kita dengan Tuhannya. Di sini dikupas tuntas teman-teman, walaupun bukunya memang sangat tebal, 300-an, dan kompilasi artikel ini memang dibuat secara runtut oleh teman-teman kontributor Mubadalah ID, dan editornya ada Mbak Zahra Amin. Buku ini sangat kami rekomendasikan, teman-teman wajib membaca banget agar teman-teman bisa selesai dengan diri sendiri, selesai dengan bab pernikahan, selesai dengan keluarga, dan selesai dengan masyarakat. Jadi ya ini mendefinisikan sebuah manusia yang baik di muka bumi ini gitu teman-teman. Dan pastikan teman-teman menyimak video ini sudah subscribe di kanal YouTube kami, teman-teman klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami, dan semoga video ini bermanfaat
dan memberikan pintu perspektif dari sudut pandang yang lain. Jangan sungkan untuk mampir di kolom komentar kami. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.